Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Daman NPD. Pada hari ini kita bincang-bincang tentang pendewasaan usia perkawinan ya. Setuju tidak? Baik, saudara, khususnya bagi para remaja yang ada di seluruh Indonesia, yuk kita sama-sama berbincang tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP). Nah, ini saya kira perlu sekali Anda ikuti materi ini karena ini bisa menjadi ya perhatian Anda semua bagi remaja ya untuk menyongsong hari kebahagiaan Anda ke depannya yang insya Allah Anda menjadi ya keluarga berencana, keluarga bahagia, sejahtera ke depannya ya. Makanya memang Anda itu orang yang harus generasi berencana. Jadi Anda sebagai seorang generasi yang berencana tentunya nanti hidupnya akan bahagia dan sejahtera ya. Saudara, kalau kita bicara tentang perkawinan ya, sebetulnya perkawinan itu sendiri itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita ya, sebagai suami istri. Tentu saja tujuannya tidak lain adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia, yang kekal ya, berdasarkan ya ketuhanan yang Maha Esa tentunya ya. Nah, saudara, sebetulnya pada Undang-Undang Perkawinan itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu eh, merupakan ya perubahan ya atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia ini, bahwa perkawinan itu bisa diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Wah, masih muda sekali ya, umur 19 tahun. Dan bahkan saudara, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu ya wanitanya boleh menikah apabila mencapai umur 16 tahun ya. Aduh, lebih muda lagi. Ini khawatir sekali ya kita ya kalau melihat seperti ini. Nah, namun saudara itu selalu dilakukan oleh BKKBN untuk meyakinkan para remaja khususnya bahwa menikahlah di usia yang matang ya, menikahlah di usia untuk perempuan 21 tahun ya, kemudian untuk laki-lakinya 25 tahun. Ya, kalau saya sendiri bahkan menyarankan untuk perempuan itu sudah menikah saja di usia 23 tahun, kemudian yang laki-lakinya menikahnya di usia 25 tahun. Itu pernikahan pertamanya ya. Tapi kita harapkan pernikahan pertama dan untuk yang terakhir. Jangan nanti kawin cerai itu tidak bagus. Nah, jadi saudara, perkawinan yang dibatas ini, dibatas usianya, batas usia 19 tahun itu sebetulnya memang diizinkan oleh pemerintah untuk saat ini ya. Namun sekali lagi, terutama para remaja, mohon kiranya diperhatikan. Jangan pula mentang-mentang pemerintah mengizinkan untuk menikah di usia 19 tahun, Anda langsung ingin menikah. Karena ini untuk 19 tahun ini baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan menikah di usia itu. Tapi sekali lagi ingatlah, Anda harus perlu menjadi seorang generasi berencana. Nah, generasi berencana itu kan hidupnya ingin bahagia. Kalau ingin bahagia hidupnya, menjadi keluarga bahagia dan sejahtera, keluarga berencana, ya berarti menikahnya ditunda dulu lah ya, hingga yang perempuan minimal 21 tahun dan yang laki-laki yang minimal 25 tahun ya. Siap ya untuk menikah di usia itu. Ya, tadi saya katakan kalau saya sendiri menyarankan untuk perempuan usahakan kalau bisa ditahan ya usianya 23 tahun dan yang laki-laki minimal 25 tahun.
atau 27 tahun misalnya ya. Itu sudah matang betul, sudah bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, untuk keluarganya tentunya ya. Nah, Saudara, tentu saja kita lihat bahwa apabila remaja itu menikahnya terlalu cepat atau pernikahan pada usia anak ya, ataupun pernikahan dini, nah ini banyak faktor yang akan mengakibatkan ya pernikahan tersebut ya, yang tentu saja ini terjadi ya, angka kematian ibu itu kebanyakan pada remaja yang menikahnya terlalu cepat begitu, menikahnya terlalu muda. Umur di bawah 19 tahun sudah menikah. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan ya. Jadi khawatirnya juga nanti ada resiko terjadinya ini apa, kehamilan resiko tinggi. Ini juga bahaya kan, dan juga adanya kontraksi rahim tidak optimal ya. Kemudian bisa jadi kanker serviks. Nah, ini bisa juga timbul kejadian 2-5 kali berpeluang preeklamsia ya. Risiko lahir prematur juga Saudara, termasuk peluang tertularnya penyakit menular seksual. Nah, ini kan mengerikan ya. Nah, termasuk tadi itu meningkatnya angka kematian bayi. Nah, ini hati-hati karena ya angka kematian bayi meningkat karena itu tadi dari segi ibu hamil yang masih muda itu diasumsikan mereka belum mampu untuk memberikan ya pelayanan yang terbaik bagi calon bayinya ya. Kemudian setelah lahir mereka pun kurang dapat memberikan perhatian yang baik, pelayanan kesehatan yang baik bagi bayinya, sehingga angka kematian bayi pun meningkat. Termasuk stunting. Stunting ini ya, stunting ini kan tubuh bayi itu berkembang tidak normal ya, tidak seperti teman-temannya yang normal. Dia sangat kerdil tumbuhnya, pendek. Nah, ini bahkan kecerdasannya sangat rendah ya. Ada lagi ya tubuhnya kurus kering juga. Nah, ini, dan Saudara, kalau Anda itu menikahnya terlalu dini atau menikah dalam usia anak ya, ini risiko berat badan bayi lahir juga rendah begitu ya. Berat badannya rendah sekali. Nah, inilah ini sebetulnya dari segi ekonomi juga, Saudara, kalau Anda itu menikahnya terlalu cepat ya, semakin banyak ini apa pekerja anak dengan upah rendah begitu. Nah, ini karena dia harus mencari nafkahnya kan, sehingga tentu saja ini akan menyebabkan kemiskinan ya. Nah, ini harus kita hindari hal seperti itu. Nah, jadi Saudara, ayo sama-sama dari sekarang Anda harus sayang terhadap diri Anda sendiri, terhadap keluarga Anda ya. Ke depannya Anda harus menjadi keluarga bahagia tadi, keluarga sejahtera. Nah, oleh sebab itu ini ya dari kasus yang ada begitu di masyarakat, orang yang menikah terlalu muda itu dalam usia di bawah 19 tahun, ini dari sisi sosial ya akan meningkat sekali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Hati-hati jadi kalau menikah terlalu muda para remaja. Ini sering terjadi KDRT ini. Tuh ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian termasuk pola asuh salah itu ya terhadap anak. Ini pola asuh salah terhadap anak ini nanti karena anak yang lahir itu mungkin tidak bisa Anda asuh dengan baik ya, nanti besarnya ya itu tadi bisa seperti yang tidak kita harapkan gitu. Ya, dia hidupnya semaunya karena ditelantari oleh orang tuanya ya. Nah, kemudian
kesehatan mental anak juga terganggu dan termasuk identitas anaknya ya. Ini juga kalau terlalu cepat menikah, apalagi menikahnya karena by accident ya, karena menikah tidak diinginkan di luar ini ya, hamil di luar nikah begitu. Nah, ini kasihan nanti anaknya ya. Itu. Nah, Saudara, sebetulnya makanya pemerintah juga bersama masyarakat tentunya ya, BPKKBN ini perlu bersinergis bersama perguruan tinggi juga, bersama mahasiswa, para remaja ya, masyarakat untuk selalu itu memberikan kesadaran pada masyarakat remaja khususnya tentang pendewasaan usia perkawinan ini ya. Nah, Saudara, tadi sudah saya sampaikan sebetulnya penyebab perkawinan anak itu sendiri itu terjadi karena faktor ekonomi dan juga kemiskinan ya, dan ada juga faktor nilai budaya di sana. Nah, kemudian faktor perilaku remaja. Nah, itu biasanya itu ada kehamilan yang tidak dikendaki ya, KTD. Lalu ketidaksetaraan gender. Ini juga bisa membuat anak itu cepat menikah. Bagaimana tidak misalnya faktor ekonomi. Nah, karena memang dia membutuhkan sesuatu yang glamor gitu. Nah, akhirnya dia menikah dengan dalam usia muda gitu ya, menikahnya dengan om-om lagi. Nah, ini auzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kemiskinan, karena miskin dia ingin hidupnya lebih baik gitu, dia menikah dengan orang-orang yang kaya misalnya, tapi sama-sama ini masih kecil gitu. Nah, ini juga akan berdampak. Dan ada juga menikahnya masih kecil dengan orang ya dewasa, itu juga kasihan, apalagi yang perempuan ya. Perempuan itu kalau menikahnya di usia kecil tadi, di awal saya katakan ini bisa jadi nanti untuk kehamilannya sangat riskan gitu, karena akan terganggu reproduksinya. Aduh, susah amat nyebut reproduksi ya, reproduksinya ya. Nah, itu. Jadi Saudara harus dijaga betul ya, ini tentang hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan anak ataupun ya pernikahan usia anak ataupun pernikahan dini ya, waktu zaman dulu ya orang menyebutnya pernikahan dini begitu. Nah, tapi sekarang namanya lebih dikenal adalah pernikahan atau perkawinan usia anak ya. Nah, itu. Jadi Saudara, pada dasarnya pendewasaan usia perkawinan itu adalah salah satu pencegahan ya, agar nanti perkawinan anak ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan ke depannya ya, sehingga mereka tidak terlalu muda untuk menikah. Jangan sampai usia muda, usianya belum patut untuk menikah. Tadi dikatakan di undang-undang minimal 19 tahun ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi sekali lagi saya menyarankan untuk perempuan, meskipun BKKBN menyarankan 21 tahun, saya menyarankan 23 tahun. Untuk laki-laki BKKBN menyarankan 25 tahun, saya menyarankan 25 tahun juga, atau bahkan bisa 27 tahun ya. Nah, jadi Saudara, inilah gunanya Anda memahami tentang pendewasaan usia perkawinan agar nanti Anda betul-betul menjadi seorang generasi berencana ya. Nah, jadi Saudara, pendewasaan usia perkawinan atau kita kenal dengan singkatan PUP ya, itu adalah sebetulnya upaya kita untuk meningkatkan usia perkawinan pertama
Anda ya, yaitu usia minimal 21 tahun tadi bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Nah, di mana jadi pada batasan usia itu sebetulnya Anda itu sudah bisa dianggap siap untuk menghadapi kehidupan keluarga Anda. Tentu saja dari sisi kesehatan Anda, dari segi perkembangan emosional Anda ya. Nah, inilah makanya Anda sudah bisa ini apa menjalankan ya pernikahan ataupun perkawinan ya pada usia tersebut. Nah, Saudara, jadi PUP ini juga sebetulnya merupakan bagian dari program KB nasional ya, yang tentu saja diharapkan nantinya dapat mendukung penurunan ya total fertility rate atau TFR-nya. Nah, tujuan PUP ini sebetulnya tujuan pendewasaan usia perkawinan itu sendiri diantaranya ya sudah jelas menunda perkawinan sampai batas usia minimal ya, yaitu usia minimalnya perempuan tadi berapa? 21 tahun ya. Saya nyuruhnya 23 tahun. Kemudian yang laki-laki berapa? 25 tahun. Nah, itu. Jadi tapi di undang-undang tadi sudah dikatakan undang-undang tahun 2019 minimal baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan diizinkan menikah pada usia 19 tahun. Nah, Saudara, jadi ayo sekarang Anda manfaatkan waktu Anda sebaik mungkin pada masa remaja ini, tentu saja untuk menuntut ilmu ya. Perbanyaklah untuk ini apa berkarya bagi ya kepentingan keluarga, kepentingan Anda sendiri, keluarga Anda, juga masyarakat Anda, ya bangsa dan negaranya tentunya ya. Nah, ini Anda menjadi orang yang tangguh, orang yang hebat. Jadi usahakan sekarang sebelum Anda menikah, tuntut ilmu setinggi-tingginya, jadi Anda dapatkan pendidikan Anda ya, ikuti pendidikan setinggi mungkin. Kalau sudah selesai SMA, lanjutkan ke kuliah ya, ke S1, kemudian S2, S3 ya. Itu. Dan seterusnya Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang layak juga. Jadi Anda juga harus memiliki ekonomi yang baik. Nah, ini. Kemudian Anda pun harus sehat hidupnya ya, kesehatan Anda juga harus baik. Nah, sehingga nanti dari 3 hal itu, pendidikan, ekonomi dan kesehatan itu bisa Anda miliki dengan baik, saya yakin hidup Anda akan bahagia dan sejahtera. Saudara, saya kira itu, ayo laksanakan pendewasaan usia perkawinan bagi Anda sebagai remaja. Jangan terburu-buru untuk menikah, jadilah generasi berencana. Kalau mereka bisa, saya bisa, Anda juga pasti bisa. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Saya kira cukup ya untuk hari ini pembahasan kita tentang pendewasaan usia perkawinan. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan yang lain yang bermanfaat bagi para remaja. Bye-bye semuanya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.